Shalom, Shalom, selamat pagi. Hari ini Rabu tanggal 27 April 2022 dalam program Gemar Gerakan Membaca Alkitab rutin GSJA Peniel Surabaya bersama dengan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Pagi hari ini saya diberkati dengan firman Tuhan, bacaan dari kitab Amsal pasal 25 ayat 11 dan 12 yang menyatakan demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa sehari-hari mengatakan seperti ini. Pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di pinggan perak. Teguran orang arif pada orang yang mau mendengarnya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal adalah kumpulan kata-kata hikmat, kata-kata bijak yang berisi petuah, nasihat, ajaran, didikan untuk hidup tertib, hidup sopan, rendah hati, agar hidupnya menciptakan damai kepada semua orang, kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Nama Allah dipuji, dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya membaca dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara, teringat pada waktu dulu sekolah rakyat SR, ada pelajaran yang namanya budi pekerti. Dari pelajaran budi pekerti, pelajaran itu memberi tuntunan untuk hidup berkepribadian yang rendah hati, sopan, santun, tahu unggah-ungguh dan toto kromo. Nah, mungkin sekarang pelajaran itu yang disebut dengan pelajaran etika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hal tersebut ternyata Bapak Ibu Saudara sudah ada terlebih dahulu di dalam kitab suci, di dalam Alkitab ini yang disampaikan oleh Salomo dengan kata-kata bijak, dengan kata-kata hikmat ilahi yang ada di hati dan di pikirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat 11 berbicara secara mengena, yaitu perkataan yang siap meluncur, yang mengalir dengan baik, yang disesuaikan dengan keadaan, serta pada waktu dan tempat yang tepat. Hal itu berupa nasihat atau penghiburan yang diberikan pada waktunya dan disertai ungkapan-ungkapan yang mengena, yang sesuai dengan persoalan orang yang diajak bicara. Maka Bapak Ibu Saudara, perkataan yang demikian adalah seperti bola emas yang menyerupai apel yang berwarna keemasan yang ditaruh di pinggan perak. Ini gambaran sesuatu yang sangat bernilai dan berharga untuk kebersamaan dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
untuk dapat menyatakan hal-hal yang baik dan benar seperti itu, serta hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka dasarnya adalah dari Amsal pasal 2 ayat 5 dan 6. Ayat 5 mengatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kerendahan hati yang dikuasai oleh Roh Allah dan firman itu akan membuahkan kata-kata hikmat dan bijak, kata-kata bijak yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi sesama. Nah, itu bagian yang pertama dari ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua dari ayat 12, seyogianya Bapak Ibu dan alangkah baiknya manusia terutama jika memberi teguran dengan bijak, memberi teguran dengan bijaksana, sehingga membuatnya dapat diterima. Nah, jika teguran itu Bapak Ibu Saudara diberikan dengan baik oleh seorang penegur yang bijaksana dan diterima dengan baik oleh telinga yang mendengarnya, maka itu seperti cincin emas dan hiasan kencana yang sangat indah dan pantas dikenakan oleh si penegur maupun yang ditegur. Maka kedua-duanya akan mendapat pujian dan mereka akan bersyukur atas teguran itu karena melihatnya hal itu sebagai kebaikan dari Allah, sebagai kemurahan dari Tuhan. Dijelaskan di Amsal pasal yang ke-15 ayat 23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru di 1 Timotius pasal 1 ayat 5 menjelaskan tentang tujuan itu. Nah, isinya 1 Timotius pasal 1 ayat 5 mengatakan demikian. Tujuan menasihati itu ialah kasih. Tujuan menasihati itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah setiap kita sebagai pengikut Yesus Kristus bersikap seperti Tuhan Yesus yang rendah hati, lemah lembut, dan penuh belas kasihan. Mari kita saling menegur, menasihati untuk membangun satu dengan yang lain dalam keluarga, dalam persekutuan berjemaat, bergereja, dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih akan pagi hari ini atas kesempatan yang indah untuk kami dapat menikmati kasih Tuhan, agar hidup kami mencerminkan Kristus yang ada dalam pikiran, hati, perkataan, dan tingkah laku kami. Tolonglah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami dapat mengejawantahkan kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kami. Pimpin sertai akan aktivitas kami hari ini, agar aktivitas hari ini diberkati oleh kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan
apa saja yang dapat kami lakukan hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini, kami lakukan hari ini, dibuatnya semuanya berhasil karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, semangat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.